Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, untuk pertemuan pertama kita hari ini, kita hanya akan membahas terkait silabus tentang mata kuliah teori pekerja sosial internasional. Untuk materi lebih lanjutnya kita akan bahas di minggu depan. Nah, untuk pemberian materi untuk mata kuliah ini mungkin agak berbeda sedikit dengan yang lain karena kita akan sangat memanfaatkan media sosial terutama YouTube dan juga WhatsApp. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada biodata singkat saya. Perkenalkan yang belum kenal saya, nama saya Ida Purwastuti. Saya lulusan D4 sama S2-nya di STKS Bandung. Kemudian saya sekarang beralamat di Dinas Sosial Kabupaten Kolaka. Sebelumnya saya sempat mengajar langsung offline di UIN sekitar tahun 2019 sampai 2020. Kemudian saya lulus PNS dan sekarang di Kolaka ditempatkan. Untuk nomor HP saya ini 082115573721. Ini juga nomor WA. Mungkin nanti ada kalian yang ingin konsultasi atau tanya jawab bisa ke nomor WA ini. Kemudian ini email saya idapurwastuti@gmail.com. Jika nanti ada tugas, maka tugasnya bisa dikirim ke email yang ini. Oke, kita lanjut. Untuk pokok pembahasan kita selama 16 pertemuan ini, kita akan membahas di awal terkait silabus mata kuliah atau yang kita lakukan sekarang, di mana saya akan menjelaskan beberapa materi yang akan kita bahas selama satu semester ini. Oke, untuk pertemuan selanjutnya ada konstruksi teori pekerja sosial. Nah, dalam pertemuan kedua di sini kita akan membahas terkait kenapa teori pekerja sosial itu penting dan kenapa kita perlu memahami teori sebelum melakukan proses pertolongan atau dalam melakukan praktek pertolongan pekerjaan sosial. Nah, kemudian di pertemuan ketiga kita akan bahas terkait teori psikodinamika. Nah, teori psikodinamika ini kita akan membahas terkait bagaimana perkembangan kepribadian manusia. Di situ akan kita bahas tentang id, ego, dan juga superego. Nah, di pertemuan keempat selanjutnya kita akan bahas terkait teori perilaku kognitif. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan bahas terkait stimulus dan juga respon. Jadi, nantinya kita akan bahas bagaimana perilaku klien itu bisa kita bantu atau kita ubah dengan cara merubah pola pikirnya. Jadi kita rubah perilakunya dengan berdasarkan atau dengan pola pikir. Kemudian ada pertemuan kelima terkait teori sistem dan juga perspektif ekologi. Nah, di sini kita akan bahas terkait bagaimana saat kita melakukan pertolongan, sub-sub sistem atau lingkungan dari klien itu dapat membantu dia dalam menangani masalahnya sehingga bisa terselesaikan, bahwa pentingnya orang-orang di sekitarnya, lembaga di sekitarnya, lingkungannya dalam penyelesaian masalah klien. Kemudian di pertemuan ke-6 ada namanya teori krisis intervensi. Nah, di sini kita akan membahas terkait suatu masalah yang perlu betul-betul ditangani dengan cara cepat karena dia bersifat urgen dan juga sifatnya sangat mendesak sehingga perlu diselesaikan secara segera. Jadi ini kayak contohnya nanti ada yang berhubungan dengan nyawa klien, ini kita perlu menggunakan teori krisis ini. Kemudian ada teori pembelajaran sosial. Nah, di sini kita akan membahas terkait bagaimana kepribadian seseorang ini berkembang melalui pengamatannya, melalui proses penglihatannya. Jadi si klien ini atau nanti masyarakat ini akan kemudian belajar atau mengubah perilakunya dengan cara mengamati sesuatu perilaku lain atau mengobservasi perilaku lain, kemudian dia akan meniru dan juga itu akan membantu dia dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, selanjutnya akan ada middle test atau UTS. Nah, oke.
Untuk pertemuan ke-9 sendiri, kita akan bahas tentang teori humanisme, eksistensialisme, dan juga spiritualitas. Nah, di sini kita akan bahas terkait bagaimana kapasitas manusia itu dalam membuat pilihan dan bertindak. Jadi, manusia itu punya porsi sendiri atau kekuatan sendiri dalam membuat pilihan atau bertindak. Kemudian ada teori pertukaran sosial, di mana ada hubungan sosial yang di dalamnya ada ganjaran, kemudian ada pengorbanan, dan ada keuntungan, dan juga ada saling mempengaruhi antara manusia dengan manusia, manusia dengan pekerja sosial. Kemudian ada teori pemberdayaan dan advokasi. Nah, di teori ini kita akan bahas terkait bagaimana cara mendorong klien atau masyarakat untuk dapat berdaya melalui sistem sumber atau kekuatan yang ada dalam dirinya. Kemudian ada juga tentang advokasi itu berkaitan dengan pembelaan seorang pekerja sosial ataupun terkait masalah yang dihadapinya. Di pertemuan ke-12 ada teori berfokus pada kekuatan dan solusi. Nah, di sini kita akan bahas terkait penyelesaian masalah dengan mencari solusi secara cepat dan tepat dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi suatu klien kita. Nah, kalau untuk yang ke-13 teori berpusat pada tugas, jadi di sini kita akan bahas terkait bagaimana memperbaiki kekuatan-kekuatan yang dimiliki klien dalam menghadapi masalahnya. Jadi ini biasanya dipakai di suatu panti, bagaimana kita membuatkan tas-tas atau tugas-tugas kepada klien dalam mencoba untuk menyelesaikan masalahnya. Contohnya untuk klien yang tidak mampu melakukan kegiatan atau aktivitas secara rutinitas. Kemudian ada teori feminis. Nah, di sini akan dibahas terkait adanya budaya patriarki, di mana kedudukan laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Nah, teori ini akan mengajarkan kita bahwa teori feminis ini bisa jadi suatu masalah jika klien atau masyarakat tidak menerima tentang pentingnya kita bertoleransi atau saling menghargai. Kemudian ada yang ke-15, teori anti-diskriminasi dan multikultur. Nah, di pertemuan ke-15 ini kita akan membahas terkait penindasan kelompok-kelompok tertentu atau disingkirkan atau disudutkan suatu kelompok-kelompok tertentu, sehingga ini akan menjadi suatu masalah ke depannya jika dibiarkan. Nah, yang terakhir ada minggu tenang sampai final test. Nah, untuk mata kuliah teori Texas ini, jumlah SKS-nya ada 2 SKS, kemudian metode atau media pembelajaran kita ada dari YouTube dan juga grup WA. Kenapa dari YouTube? Karena lebih bisa kalian lihat atau kalian nonton jika kalian ingin belajar lagi atau mencari informasi lagi, karena kalau kita pakai Zoom kemungkinan ada di kalian jaringannya tidak baik, begitu juga di saya, dan juga kita akan menghadapi bulan puasa, sedangkan jadwal kita jam 17 itu jamnya persiapan untuk puasa, jadi saya lebih memilih media ini, YouTube dan juga grup WA, jadi kalau tanya jawab dan absen bisa di grup WA. Kemudian metode pembelajarannya ada ceramah, tanya jawab, dan juga diskusi di grup. Nah, ini evaluasinya seperti biasa, kehadiran 30%. Jadi kehadiran saya akan lihat bagaimana berapa orang yang sudah lihat link YouTube-nya, kemudian absennya akan di grup WA, terus ada penugasan juga nanti, ada middle test dan juga ada final test, masing-masing 25%. Kemudian ini tugas, kalau ada tugas dan tugas kita semua, jadi nanti harus ada buat grup WA, terus kita harus saling mengingatkan untuk nonton YouTube-nya atau mengerjakan tugas kalau ada tugas kelompok dan individu. Kalau ada tugas kelompok, tolong buat presentasi yang menarik. Kemudian ingat untuk menonton YouTube. Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan di WA. Ini ketentuan laporan jika ada nanti tugas ataupun UTS atau final test. Kemudian ini sumber bacaan. Saya akan lebih banyak ambil sekitar 80% di email campaign. Ini
judulnya Teori Pekerja Sosial Modern. Ini buku yang sudah diterjemahkan. Ada juga bukunya Pak Sugeng tentang implementasi teori dan teknik prinsip Paxos. Oke, saya rasa cukup sekian. Nanti kalau ada yang ingin di-sharing atau ditanyakan bisa di grup. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum.